Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Melewati kitab beliau Sirrul Asrar minggu kemarin kita sudah sampai pada tarekat Syekh untuk bahwa ada 4 makom ruh. Ada 4 makom ruh. 3 makom ruh ada memiliki zikirnya. Kalau makom yang pertama, makom jasad atau yang disebut dengan makom ruh jasad, itulah zikir seperti yang kita kenal pada umumnya, seperti kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, apalagi Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu lah hafal semuanya kan toh? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya lah, nah, sudah ngerti semuanya. Maka makom yang kedua, makom ruh kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengkondisikan supaya ruh kita ini berada di makom yang kedua? Kalau bisa di makom yang ketiga, lebih bagus lagi makom yang keempat. Maka di makom yang kedua itu ada zikirnya, kata saya. Zikir makom yang kedua ruwani itu ada 4 zikirnya kemarin, ya lah. Yaitu kalimat la ilaha illallah di lisan, fi qalbi, di hati Allah. Jangan lagi dipahami makna-maknanya. Allah. Jadi lu langsung aja. Yang ketiga, disir, di dalamnya hati kita ada hu. Lil makna kul huwallahu ahad. Wis. Yang keempat disebut oleh Syekh hak Allah. Hak itu artinya Allah saja yang maha benar. Zikir ini bila kita nikmati, kita tidak akan lagi ingin berdebat dengan orang, kita tidak ingin lagi merasa menang sendiri, kita sudah bisa mengembalikan segala hal yang maha mengatur, yang maha agung, illahu, kecuali dia. Oh mantap kalau makam rohani ini sudah. Karena kalau orang berdebat pasti apa yang terjadi? Ingin menang dan kalah. Itu pekerjaan orang yang mau jadi orang alim. Pekerjaan orang yang mau mendekat dengan Allah bukan berdebat ilmu dia. Dia bagaimana mengarahkan hatinya untuk selalu tawajjuhu, ujar guru sekumpul, tawajjuhnya hatinya kepada Allah. Sekarang kita menerjemahkan tawajjuh itu dalam konteks makom ruh yang disebut oleh Syekh ruh ruwani. Wahanatur ruhu ruwani al-qalbu. Yang disebut dengan ruh ruwani itu ialah berkisar pada hati manusia yang seseorang disibukkan hatinya dengan 4 asma itu. Dari 12 asma dari kalimat la ilaha illallah, yaitu 12 huruf. Wahurufu hajihil kalimat asna asyara harfan. Itu yang disebut dengan 12 huruf. Fasbatallah ta'ala fi atwaril qulub likulli harfin asma wahidan. Maka setiap makom itu ditetapkan Allah, ujar Syekh, fi atwaril qulub, di adanya tahapan-tahapan hati manusia, adanya asma Allah satu persatu. Dari 12 bagi 3, 12 bagi 3 berapa, Bib? 4 lah. Nah, 4 pertama, 4 yang kedua. Itulah likullil alam salah satu asma'in, yaitu ada 3 bagian. Jadi 12 bagi 3 berarti ada 4. 4 yang kedua masih di alam ruwani menuju ke alam yang ketiga nanti. Kita bicara ruwani dulu supaya ingat. Yaitu asmanya adalah apa asmanya? Nah, di situ kita kenal dengan hai. Zikirnya adalah hu hai. Kalau yang pertama itu hu hak, kita masuk kepada hu hai. Hu hai artinya Pak, maha hidup. Kalau secara hal yang lain disebut ini
hidup ini, berarti ketika kita mengucap hai 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 di dalam hati kita, hai hai hai, apakah dengan suara atau tidak? Bila harfin wala sautin, apakah dengan suara atau tidak? Tapi adanya perasaan bahwa kita hidup, dan kehidupan yang kita lihat di alam semesta ini semata-mata karena tazali hayyun Allah pada kehidupan ini. Apa arti tazali? Nyatanya karena Allah yang maha hidup, itulah sesuatu itu jadi hidup. Subhanallah. Ketika ditutup Allah jadwal kehidupannya, maka jadilah dia mati. Dalam makna ruh, tapi jasadnya tetap hidup. Nah, jasadnya tetap hidup baik. Kayak betul, jasadnya masih hidup enggak? Masih hidup. Dalam makna jasadnya membusuk menjadi tanah, hidup enggak itu? Masih tetap ada eksistensinya enggak? Enggak percaya? Bangkai tikus dikubur di samping apa? Samping pohon. Ya lah, subur pohonnya. Ya lah. Tahi kerbau ditanam, dipatak di samping pohon. Belabat, biblah buahnya. Babib dimakan manusia pulang biblah. Masya Allah, buahnya pang, kada tahi kerbaunya kada. Hayun. Awalnya kita hai, maha melihat kita bergerak, duduk, hai. Lain yang bergeraknya itu pang hayun Allah. Yalah, tapi makna di situ hai Allah, hai. Nah kayak bagian 24 jam kada bagian zikir. Hai. Hai. Gampangnya hai. Yang kedua adalah qayyum. Dari 4 perkara ini, hai, qayyum. Hai, qayyum. Qayyum, qaim. Allah berdiri sendiri sedangkan kita tidak. Ternyata hidup kita ini bergantunglah dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya enggak bebas sebebasnya kita. Kayaknya bebas pang kita nih. Tapi kayaknya terikat. Pina bunga, pina pintar. Bu bunga pintar ngarannya nih. Pina hidup, lihat dari johir kita yuai. Tapi dilihat dari batin, ternyata kita tidak bisa bebas dalam hidup ini. Coba. Napas kita bergantung dengan apa? Oksigen kah, karbon dioksida kah? Hai Tuhan, kelak ada orang kentut aja kabar. Jauh kada kita? Jauh kita. Yuk, siapa yang maha sombong dalam kehidupan ini? Kita tidak boleh bersombong-sombong, berangku-angku dengan palui garbus tulamak bersombongan. Kamu tahu lah itu lama. Gubernur nang sekarang ini nah. Paman aku. Wah, biasa aja jar garbus. Menristek tahu lah menristek. Kenapa? Nah, itu keluarga aku. Wah, itu biasa aja palui. Soal keluarga tuh, kamu tahu lah laut mati itu ya di Yordania tuh. Kenapa loh? Itu aku nang membantainya aja loh. Membantai itu mematiinya. Baharatan kalau manusia yang dipikirkan manusia itu apa? Johir juga kalah lagi bib. Nah, hebat berhebatannya siapa sih yang maha hebat itu? Qayyum. Qayyum. Karena qayyumlah kita bisa hidup dan bersejahtera dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, tidak boleh ada yang lain. Bila engkau melihat musabab yang pertama itu, engkau adalah termasuk orang menggunakan pandangan para ulama ahli tahqiq, ulama ahli hakikat, ulama yang sudah qurbah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.